Tapi gara-gara lihat banyak yang bantu orang Kristen jadi tertarik Kristen gitu. Istilahnya Bapak nanya kenapa Muslim nggak bantu, tapi yang Kristen lebih banyak bantu orang. Oh. Itu pilihan, nggak usah mengaku. Apa tuh? Ada suara-suara. Kasihnya orang Kristen luar biasa. Oh. Gitu ya. Dari kapan gitu lo tanya? Itu dari kapan tertarik belajar Kristen? Semenjak COVID. Gara-gara lihat mereka banyak bantu-bantu orang. Tadinya saya bekerja, lalu COVID dirumahkan sehingga saya sulit. Oh, dulu kerja? Sulit ya. Jadi saya ikut ibadah, nah, kemudian sekali dua kali saya dengar khotbah, lalu menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin melaporkan kegiatan Jumat Berkah yang saya lakukan hari ini tanggal 19 Januari 2023. Di mana kegiatan Jumat Berkah kali ini memang sangat spesial, teman-teman. Karena yang kita lakukan adalah kita mendatangi gereja tanpa temboknya Pendeta Risuli Lubis. Kita ketahui bersama bahwa sering ya kita melihat bahwa Risuli Lubis ini, pendeta mantan maling motor ini, mendatangi satu tempat yang dia beri nama gereja tanpa tembok, dan di sini banyak sekali saudara-saudara kita Muslim yang terus dia cekoki dengan Injil, dengan tentang kekristenan dan sebagainya. Jadi banyak sekali upaya-upaya dari Risuli Lubis untuk mempengaruhi saudara-saudara kita. Untuk itu, ya, kenapa saya sangat ngotot untuk bisa sampai ke daerah ini. Dan alhamdulillah, berkat kerjasama para penonton yang luar biasa, akhirnya tempat atau gereja tanpa tembok Risuli Lubis ini berhasil kita ketahui, dan hari ini saya datangi. Ya, hari ini saya datangi tempat tersebut. Teman-teman bisa lihat, ini dindingnya. Nah, ini yang tadi saya datangi, teman-teman. Ini videonya. Bentar ya, kita bukakan. Ah, nih. Ya, tadi kita ke sini, kita membagikan sedikit rezeki dan juga sembako. Ya, kita bagikan sembako dan sedikit rezeki untuk saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan sekaligus kita tanya-tanya. Kalian bisa lihat ya, ini dindingnya. Dinding yang sama dengan yang Risuli Lubis ini ya. Jadi ini lokasi tempat gereja tanpa tembok Risuli Lubis. Jadi bagaimana keseruan dari Jumat Berkah kali ini, yang dimana kita juga bertanya apa saja yang dilakukan oleh Risuli Lubis, apakah ada kecurangan-kecurangan yang dia lakukan. Nah, ini kalian harus tahu nih. Jadi ada banyak fakta yang terbongkar dari kegiatan Jumat Berkah kali ini. Yang memang saya sudah katakan di 2024 saya akan fokus. Ya, channel Jadid HMC akan menjadi channel yang fokus untuk turun ke lapangan, membongkar segala kebusukan dan juga niat busuk dari para Polikardus. Oke, kita dengarkan dulu dan kita nonton dulu lah. Masuk kedengeran. Iya, cuma bagi-bagi rezeki. Tanya di situ berapa Muslim, berapa Kristen? Coba jelas. Yang Lubis tuh memang tiap Kamis di sini. Iya, Bapak Lubis Kamis. Jadi apa aja kegiatannya? Ya cuma ceramah doang sih, ibadah ceramah doang. Ibadah, ceramah, nyanyi-nyanyi. Oh, terus? Mbak juga kebagian? Coba. Mbak juga ikut? Kalau aku jarang ikut, soalnya kan aku dagang. Oh. Jadi pas jam-jam itu pas dagang. Pernah. Kalau saya suka ikut. Kalau yang paling sering kakak saya. Oh, sering ikut. Iya. Jadi ngapain aja tuh? Pak Lubis, Pak Angger, Ibu, Siapa Pak Anggel? maaf nih, Ibu agamanya apa? Oh, Islam. Mbak, Mbak Islam. Pak Angger itu ada Pak Angger. Dia tiap hari Rabu. Oh, dia beda sama Pak Lubis. Beda. Oh, beda orang nih. Beda. Dia Rabu, Pak Lubis Kamis. Iya. Ini Hah? ada jadwalnya. Gere- Oh, ada lagi gereja lain ke sini juga? Iya. Hari Senin. Senin Paroni. Oh, jadi Senin gereja apa? Paroni. Rabu Pak Angel. Kamis Pak Lubis. Pak Lubis. Yang nggak ada tuh Selasa sama Jumat. Minggu? Hari Sabtu ada lagi. Sabtu ada lagi. Itu yang ada jadwal itu satu grup dengan Pak Lubis atau? Beda. Beda-beda. Oh, beda-beda? Beda-beda. Oh, gila ya, rame ya. Rame. Makanya ini kan karena belum ada yang tahu,
jadi masih sedikit. Kalau mereka kan udah tahu jadwal nih. Oh kalau Orang lain dia bilang. datang Pak Angget jam sekian, Pak Lubis jam sekian. Jadi sebelum Pak Lubis datang udah pada ngumpul sini. Iyalah. Halo, yuk. Daerahnya Mas Agung ini. Kalau saya kan malah hari biasa Kalau kan dagang, dagang. Kalau Mbak dagang. Nah, dagang. Jadi kalau sempat kesini ya kesini. Kalau nggak sempat Dagang tinggalnya di sini? enggak. Oh, enggak. Tinggal di Bekasi Timur. Oh, di Bekasi Timur. Di Pulang Kapal. Dagang apa? Dagang ST kunci di Monas. Di sini pakai? Hah? Di sini pakai? Naik kereta. Oh, jual ST yang di Pol itu loh. Yang di Monas itu ST Ini gitu. kan tinggalnya jauh Bekasi. Ke sini. Jadi udah ada yang murtad sini. Iya kan? Udah ada yang murtad. Nggak ada. Ya karena kalau kita suruh ayo mau ikut gabung yuk, ya udah ikut gabung. Ya namanya ada yang bantu ya datang aja ya. Ada sudah ada pindah agama nggak? Tanya cara murtad nggak ngerti pindah agama. Hah? Ada nggak? cuma saya sering dengar khotbah, jadi saya percaya sama Kristen. Gimana Gus? Bapak Muslim, Muslim. sekarang percaya Kristen. Ah, Kok bisa? nah, karena saya waktu di Islam sih Nggak boleh besar suarin. kurang mempelajari. Kenapa kurang mempelajari? Karena saya nggak tahu. Jadi Nggak, Bapak lahir di mana? di Jakarta Di Jakarta. Jadi Islam jarang belajar. jarang belajar dulu. Oh, jadi sekarang mulai tertarik Kristen. Di Kristen belajar. Apa yang membuat Bapak tertarik? Ya karena kebenarannya itu loh. Di mana kebenarannya? Kebenarannya ya. Menuangkan menurut manusia. saya menjadi lebih jangan dulu ke sana. Dan dia dari kapan pasti kasih hal yang baik. makan itu bukan? Itu Bukankah semua agama sama kalau kita bicara ajarkan baik? dalam agama saya tidak tahu Pak. Kenapa Anda nggak tahu? Dulu saya waktu itu kurang belajar. Oh, karena kurang belajar. Kemudian belajar dewasa dari saya kapan gitu tanya. bekerja saya sibuk bekerja. Tapi gara-gara lihat banyak yang bantu orang Kristen jadi tertarik Kristen gitu. Istilahnya Bapak nanya kenapa Muslim nggak bantu, tapi yang Kristen lebih banyak bantu orang. Oh, Itu pilihan, enggak usah Tapi berhati. di sini saya bilang kasihnya orang Apa tuh? Kristen itu Ada suara-suara. kasihnya orang Kristen luar biasa. Oh, gitu ya. Dari kapan gitu loh tanya. dia peduli sama Itu dari kapan tertarik belajar Kristen? dunia COVID Pak. Semenjak COVID. Gara-gara lihat mereka banyak bantu-bantu orang. Enggak, tadinya saya bekerja, lalu COVID dirumahkan sehingga saya sulit. Oh, dulu kerja? Saya sulit ya. Jadi saya ikut ibadah, nah, kemudian sekali dua kali saya dengar khotbah, lalu menyentuh hati. Pernah dengar ajaran ini nggak Pak? Kasih yang tampar kaki pipi kanan, kasih pipi kiri. Pernah dengar? Pernah dengar ajaran itu? Sering ya. Oh iya. Ada dipraktekkan nggak? Pernah Kira-kira? praktekkan nggak Pak? Ya, dipraktekkan. Masa? Masa Pak? Nggak usah ke sana dulu, Bri. Nggak usah ke sana dulu, Bri. Ini apa Saya mending pernah dapat cobaan itu. Oh gitu. tanya-tanya aja dulu. Iya. Dari apa? Yang dari Muslim nggak ada yang pernah ke sini? Banyak juga kan? Nah, jadi apa bedanya, Pak? Bedanya ya ini entah masing-masing karakter manusianya ya, Nah, entah dia serap atau tidak. Nah, mendengar khotbah itu ya, kalau saya terus terang tadi saya serap. ya, kalau kita bicara enak didengar, mungkin lebih enak didengar Kristen karena kan nyanyi. Ya, kalau kita kan harus sholat capek gitu kan. Lagi kerja pun harus sholat. Kalau ini kan seminggu sekali Di sini nyanyi. saya jadi tahu Nah. kebenarannya. Oh, udah dibaptis sekarang? Kenapa belum? Saya masih Belajar. pelajari. Siap. Unik ini, Coba unik. ditanya setelah pindah Kristen udah dapet. Belum pindah Kristen. Kau ngomong apa sih? Tanya aja dulu. Coba sini gue mau kasih tahu dulu. Gini Pak. Pak siapa namanya? Nggak dengar deh. Udah lu yang kesini aja deh. Kasih tahu aja. Terima kasih juga. Gini kasih tahu gini Jul. Pak itu contoh misalnya Saifuddin Ibrahim dari Islam pindah ke Kristen dapat rumah, Iya, dapat tahu. mobil, dapat istri. Betul. Gitu. Nah kasih tahu. Pak, Bapak tahu kawannya Risuli Lubis, pendeta Saifuddin, yang masuk TV? Iya, isu-isu lebih saya tahu, tapi kawannya saya nggak tahu.
Ada satu Saifuddin Ibrahim yang masuk TV karena menghujat, sekarang lari ke Amerika. Tahu? Ya, pernah saya Pernah dia cerita? ya pernah dia Apa dia cerita? ya apa dia itu dia mencari Oh, dia itu dulu Muslim. Karena waktu di Muslim dia miskin. Jadi dia bilang, ah nggak enak nih Muslim. Terus dia banyak ketemu sama orang-orang misionaris lah. Karena kan dulu dia guru di pesantren. Terus dari sana ya ditawari Kristen, dikasih rumah, dikasih mobil, pindah. Tapi pindah agamanya bukan jadi orang lebih baik, malah jadi orang lebih jahat. Kan jadinya suka menghujat, menghina. DPO. Bahkan sekarang jadi DPO kan? Iya. DPO. Jadi kalau mau dibilang ajaran kasih, ya balik lagi kan? Tergantung kita yang menjalani. Tahu Jul, nanti kalau Anda sudah menjadi Kristen, berarti Anda meluangkan anak orang. Ya, sekarang ini Pak. Janganlah. Bukan ini enggak? Tunggu di sini banyak Kristen dipukuli lah aku. Oh, marah kali bang. Iblis itu musuh kita bukan apa yang ngomong seperti itu. Bisa nggak ngasih iblis? Itu yang tadi yang gua bilang, Jul, bukan kesana tadi maksud gua itu. Udah lu datang sendirilah. Ya kan mengasihi kan harus mengasihi semua, termasuk iblis. Kan udah nggak Pak? Kasihilah musuhmu. Iblis adalah musuh abadi manusia. Bisa nggak mengasihi iblis? iblis adalah bagaimana Bisa. Iblis adalah musuh. Kalau Tapi bisa nggak kita mengasihi? Kalau kita menjauhinya kita bisa. Nah, tapi kita harus mengasihi. Kan ajarannya mengasihi. Mengasihi. Gimana? Memang dia tidak. Masuk akal nggak? Udah. Mengasihi iblis. Kasihilah musuhmu. Kasih musuhmu, bagaimana mengasihi iblis. Ngasih iblis. Iya. Itu pertanyaan yang terlalu gampang dijawab. Wih, mantap. Jadi intinya ajaran Tuhan itu nggak bisa diganggu gugat. Kita bilang aja bagus, tapi kita nggak bisa niru. Udah selesai. Oh iya gitu. Itu aja. Jadi Jangan mencuri, tapi kita mencuri. Kan ajaran Tuhan bagus. Tapi kita misal masih tetap melakukan, ya udah bagus aja. Enggak. Ini kan kasih iblis ya, di mana maksudnya? Kasih iblis. Ya, iblisnya gimana dikasihi? Siapa yang bilang itu? Kan mengasihi musuhmu, mengasihi musuhmu. kasihilah iblis seperti itu. Bukan. Karena kan kasihilah musuhmu. Gini, kalau mau digunakan segala kenyataan, Alkitab aja patokannya. Jangan Enggak, dibilang iblis. maksud saya kasihilah musuhmu. Bagaimana caranya praktek untuk mengasihi musuhmu? Kalau teman kita kasar sama kita, memang kita emosi. Sudahlah, nggak usah lah, Kores. Jangan berarti kita bikin dia berdarah kayak gitu, kita hilangkan nyawanya, Kita. gitu. Kalau kita menurut sama iblis ya kita Berarti kita harus kasih iblis. Bukan. Kayak Anda jahat sama saya, yang diusir itu yang sifat jahatnya, bukan Andanya. Kan dikasihi bukan mengusir. Bukan itu. Kan ininya ajarannya kasihilah musuhmu. Iya. Bukan mengusir musuh. Iya, iblis itu Maksudnya yang diusir. kasihilah musuhmu. Kan juga musuh. Ya kalau bisa iblis yang ada di tubuh orang itu yang diusir, bukan orang. Kan nggak boleh mengusir. Tapi kan iblis juga makhluk ciptaan Tuhan. Maksudnya kenapa bukan dia yang dikasihi gitu? Nah, terus ini bisa nggak mengasihi Hitler? Hitler kan 20 banyak orang nih. Ya. Bisa nggak mengasihi Hitler? Ini koordinatornya Risuli Lubis. Ini koordinator. Kan harus mengasihi. Oke lah. Sesama manusia. Nggak lah. Iblis sama Berarti manusia. kalau ada pembunuh nih, saya kan pembunuh orang tua kita kasih. Bisa. Bisa. Wow, hebat. Gampang. Nggak usah dibunuh balik aja gitu. Gini. Kita ngomong gini ya. Yang namanya ajaran Tuhan itu kan pasti bisa diimplementasikan manusia. Nggak mungkin Tuhan kasih ajaran tuh yang nggak bisa kita lakukan. Ya. Sekarang saya tanya, teman-teman Kristen mengimani bahwa Yesus itu adalah manusia satu-satunya yang bisa melakukan hukum Taurat. Ya, tidak ada satupun manusia yang bisa melaksanakan 361 misfot yang ada di hukum Taurat. Ini kan aneh gitu. Kenapa Tuhan kasih ajaran ya yang nggak bisa dilakukan manusia, sehingga harus disempurnakan oleh Yesus? Aneh nggak?
Jadi gini, pertanyaan ini gampang untuk saya jawab. Tadi bisa dibantah. Enggak. Udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Pertanyaan Nggak jadi- apa-apa, nggak apa. Ini kita bebas lah ya. Jadi Jadi kita nggak ada. bagi saya ini pertanyaan untuk anak kecil. Tapi karena terlalu gampang, saya jawab aja kayak gini. Andai kata saya orang kaya, ya orang kaya, kira-kira kehidupan saya agak semena-mena nggak? Agak semena-mena nggak? Itu kan balik ke pribadi orang. Nah, itulah kira-kira. Apa yang dibilang Tuhan Bukan itu gini. harus. Bukan gini. Tapi kalau kita nggak bisa, kita dibilang salah pun, kita akan jadi salah. Gini. Jadi sebutan Tuhan itu tiada lawan, tiada teman. Jadi gini Bang, ini sebenarnya nggak perlu dibilang ya. Kenapa Yesus harus hadir? Menurut teman-teman Kristen, ini menurut teman-teman Kristen, untuk menebus dosa manusia karena upah dosa adalah maut. Supaya manusia bisa kembali, ya, bisa kembali seperti zaman Adam dulu, sebelum jatuh dalam dosa. Betul nggak? Oke, jadi tidak ada manusia yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Betul nggak? Ya, itu iman orang Kristen. Ada nggak manusia bisa masuk surga tanpa melalui Yesus? Jadi Nggak, menurut abang? nggak ada. Nggak ada. Harus percaya Yesus. Harus percaya Yesus, baru bisa masuk. Nggak ada satupun. Yakin? Yakin? Hah? Yakin? Kalau begitu bagaimana Henok Elia? Pertanyaan kalian bagus. Bagus. Allah itulah Yesus, Yesus itulah Allah. Enggak, Henok. Henok sama Elia masuk surga Nah, tanpa percaya sama Yesus. Dia tanpa percaya Yesus, tanpa mengalami kematian. Ada di Alkitab. pertanyaan itu masih gampang saya jawab. Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. Udah selesai. Nggak nyambung, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi kalau Nggak apa-apa lah. zaman Allah itu zaman nabi-nabi. Itu pendapat Anda, itu iman Anda, ya kan? Tapi kita ngomong Iya, kita- sesuai dengan yang tertulis Ah. di Bible. Udah nggak usah dibahas agama lah. Nah, ada Oke lagi Pak, pertanyaan? itu aja kita fokus di ini Jumat berkah. Mungkin bagian aja udah. Iya. Jadi sekedar Oh, tunggu dulu. info aja ini. Oh, nggak bisa tanganku, aku butuh tangan satu lagi nih untuk ngasih amplopnya. Cuman aku ngasih amplop sedangkan tanganku dua-dua di sini. Ya, ini koordinatornya. Tunggu, dia ini koordinatornya Risuli Lubis. Jadi Tenang aja, lu nggak usah khawatir. nggak. Tunggu yuk. Ya, bagi teman-teman ya yang ingin join silakan, dan kita ini ya setiap yang didapatkan oleh akun TikTok saya ini memang saya hibahkan semua ya, memang semua akun TikTok yang saya miliki itu akan saya hibahkan untuk Jumat Berkah. Ini akan jadi program 2024 saya, dimana kalau di debat ya kita udah menang telak, yang kita kalah itu kan di lapangan, jadi kita akan fokus di lapangan untuk 2024 ini. Oke, itu silakan. Tunggu ya. Oke baik semuanya. Tunggu, aku masukin kantong ya, mohon maaf. Kebetulan kami dari pihak Muslim ada kegiatan Jumat Berkah. Insya Allah mudah-mudahan ini kegiatannya rutin yang akan diadakan setiap hari Jumat. Ya, oke, mohon dukungannya. Di sini kita tidak ada misi administrasi, tidak ada. Kita murni bicara soal kemanusiaan, soal bagaimana dengan orang-orang yang ada ini. Pesan saya tetap semangat dan dengan harapan baru terus ya, tetap semangat dan jangan pernah Putus asa. jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan kalian tetap menjadi orang yang beriman sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Ya. Jangan gampang dibeli dengan duniawi. Ya. Itu aja sih pesan saya. Oke semuanya, mohon diharap berbaris. Kita bagi ini semuanya. Kebagian semua Pak, tenang, aman. Apa iman mereka mungkin ya, iman mereka mungkin kurang ya. Terus pengaruh Udah Jul? Oke. Bang, tolong. Satu orang. Iya. Ini cuman nih? Tanganku satu. Dulu aja deh semua deh. Oke, Ibu, maju Ibu. Semoga berkah ya, Bu. Ya. makasih ya. Terima
kasih bang. Iya. Terima kasih bang. Yuk. Bapak ini udah kaya, nggak mau dia. Enggak, takkan sudah cuma ya. Kita lagi. Terima kasih bang. Semoga Allah. Amin. Iya, berkah. Makasih bang. Terima berkah. Berkah Pak ya. Berkah. Semoga berkah. Semoga berkah Pak ya. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Ini Pak, berkah, semoga berkah Pak ya. Terima kasih ya Bang ya. Ini banyak ya Pak. Buat berkah. Terima kasih banyak Pak ya. Ya. Kabar. Semoga berkah Pak. Makasih bang. Nah, Bu. Mohon berkah Bu ya, tetap semangat Bu ya. Terima kasih Bu, makasih banyak. Terima berkah. Nah, terima berkah Pak ya. Semoga berkah Pak ya. Saya terima berkatnya, Terima kasih, Tuhan Pak. memberkati. Terima kasih. Yuk. Berkah buat kalian. Berkah Bang ya. Rabu, Kamis, Sabtu. Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Semoga bermanfaat. Mengisi setiap Jumat, sholat Jumat. Sampai Jumat. Itulah kita rencana Jumat aja, kan kita Muslim. Ya, insya Allah. Ya. Insya Allah semoga berkah dan Siap. berkah sinambungnya. Siap. Berkah buat kalian yang mau beramal buat kami. Siap. Belum ada yang makan. Hah? Belum ada yang makan. Kok bisa? Enggak ada nasi orang Abang tuh yang ganteng ini. yang pintar rezeki nggak kemana ya. Enggak ada Bang. Nggak usah dibahas. Nggak mau berdebat Bang. Nggak mau berdebat. Ya Bang ya, coba berkah. Semoga bermanfaat dan berkah buat Abang ya Bang ya. Bisa baca lagi nggak banyak tidak bisa lagi satu. Janganlah. Jangan deh. Jangan diwakilkan lah, ada orangnya lah. Soalnya ini nggak adil, nanti semua minta diwakilkan kan. Nanti semua minta diwakilkan. Terima kasih. Yuk, makasih. Nggak ada lagi kan? Ada lagi nggak? Juga itu satu orang lagi tadi udah kesini, cuman dia. Oh udah. Oh. Bagi temannya. Ya, yang tadi koordinator Risuli Lubis. Jadi memang dia kalau ditanya tentang Kristen agak tantrum ya. Agak tantrum. Ya nanti saya koordinasi. Yang pasti ini gitu, apakah ada dugaan dirempet-rempet nggak gitu? Nggak, pelan-pelan. Wawancaranya satu nih. Iya, tadi ibu tadi yang udah mau diwawancara satu-satu lah. Mantap. Ini banyak muka Kristen. Ini masih bisa nggak dipanggilin teman-temannya yang di sini? Berapa orang? Ada kayaknya 5 lagi. Boleh. Ya. Nah, terus kan ada sih. Kita kan misi kita kalau bisa habis semua. Ya untuk apa juga kita bawa balik kan? Nggak ada kita build Oh enggak. Kalau partai yang pasti ada simpul-simpul. Oh nggak ada partai ini Pak. Kalau partai udah pakai baju kami. Iya, Udah pakai baju. Ini tadi sehat selalu. Pilih saya. Sehat selalu. Siap. Semoga Allah memberkati. Soalnya apa ya? Tinggal mana Bu? Di sini. Oh di sini juga. Oh ibu tadi yang tidur sini ya? Iya. Iya ibu yang tidur. Ini di kolong. Dari kolong. Asli dari mana Bu? Asli Palmerah. Hah? Palmerah. Palmerah. Oh Jakarta juga. Ini Bang, satu lagi. Tapi yang Muslim sedikit ya, yang gereja banyak datang. Enggak, maksudnya dari gereja yang banyak bantu ya. Ya. Biasanya dari gereja. Masa kira Yang ormas Islam nggak jarang. jarang. Nggak ada. Ya paling yang kalau mau berkah, kita komisi lagi. Kalau yang Muslim individual, pejabat nggak ada juga. Paling-paling ya nasi paling-paling nasi di depan itu. Ya. Oh, Depan gitu. itu aja langsung bagi-bagi. Bagi-bagi nasi biasa ya Muslim ya. Siap.
kasih Pak, terima kasih ya. Enggak, kita mastiin aja. Belum ada yang murtad di sini. Bapak yang tadi aja lah ya. Dia Muslim atau memang Kristen? Aduh, saya nggak tahu soal itu Pak. Nggak tahu juga. Nggak berani saya. Oh, nggak berani bilang. Karena kalau agama bukan pilihan, Oh ya, pilihan. bukan warisan. Ya, semua orang harus memilih sendiri lah. Ya. Karena kan selamat Pilihan. masing-masing. Ya, pilihan Pak. Bukan Masuk warisan. surga Oh masing-masing. ini Pak, Bapak Ya. udah datang nih. Itu Pak. Bang. Iya, iya. Kasihan. Maaf Pak, ini ada Jumat berkah nih nggak? Nggak banyak, tapi mau diterima Pak ya? Cuma berkah. Semoga bermanfaat ya. Hati-hati, Mas. Semangat ya. Oh iya, Panggil. masih ada Pak, mumpung masih ada. Hah? Nggak ada sama saudaranya, dan saya hidup di Gardu. Bapak ini? Iya. Aslinya dari mana? Nggak tahu. Oh, udah beli. Kasihan ya. Hah? Perempuan ini agak-agak gila nih. Oh, Ini kan yang Pas merah. agak-agak. Tinggal di sini juga? Iya, sendirian Pak malam. ya boleh nanti. Ya, di sini. Nomor apa ada? Jul, nanti minta nomornya dia kalau kita mau kesini lagi. Kasih tahu dulu. Saat dia bisa koordinasi. Boleh. Minta nomornya? Minta nomornya bentar ya. Apa nggak buru-buru kan? Hah? Itu nomor saya. Oh, Bang, Jumat berkah Bang ya. bentar ya. Saya selalu di sini. Terima Bang, semoga Tunggu Bu, nggak bisa catat aku Bu. Dua handphonenya lagi dipakai. ya Bang. Oke, masih ada tuh Bang. Jumat berkah Bang ya. Terima Bang, udah amplop. Ini. Makasih Bang. Iya Bang. Jumat berkah Bang. Bang, abang lagi nih. Wah, ketahuan. Ingat Bang. Ketahuan. Iya, makasih banyak Bang ya. Iya, bisa ada lain. Makasih banyak Bang ya. Balik aja, nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan? Udah. Oke, catat nomornya balik kita. Apa Jul? Ya, nanti kita. Ya, nggak bisa lagi. Apa Jul masih? Nggak salah, amplopnya 35, yang itu 3. 35. Saya berapa? Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Desain dulu. Habisin aja nggak apa-apa. Desain aja. Ya, inilah lokasi gereja tanpa temboknya Risuli Lubis. Dan ternyata setiap Senin, Selasa, Senin, Rabu, Kamis sama Sabtu dari gereja memang ke sini ya. Kalau Lubis hari Kamis, terus ada Pak Angel hari Rabu, terus hari Senin ada dari gereja apa tadi dibilang. Oke teman-teman, sudah saksikan ya, jadi begitulah keseruan kita tadi. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, loh itu kok ada suara kores gitu? Ya, kok kadang-kadang terdengar suara Bang Handi sama kores. Jadi satu handphone saya ngerekam, satu handphone lagi, saya lagi masuk ke dalam komal yang lagi live di TikTok. Jadi suara mereka ikut masuk karena saya kasih nampak mereka kondisi dari Jumat Berkah yang sedang kita adakan ini. Dan sekali lagi, ya, saya sangat berterima kasih atas kontribusi para donatur, teman-teman yang sudah membantu kegiatan Jumat Berkah yang diadakan oleh HMC beserta teman-teman. Ya, ini nggak bisa terjadi tanpa dukungan kalian semua. Kalian luar biasa, ya. Dan di sini saya juga pertegas ya, bahwa kegiatan ini akan jadi kegiatan rutin kita, di mana 2024 saya memutuskan akan fokus dengan kegiatan di lapangan.
Karena saya lihat kalau bicara diskusi, debat, kita sudah menang. Ada Bang Zuma, ada Uniriva, ada Nandar, ya, ada Kores, udah sangat cukup untuk menghadapi para polikardus-polikardus ini. Kita sudah menang telak. Kita cuman kalah di lapangan. Kita kalah di lapangan, teman-teman. Contohnya apa? Tempat ini, ya, tempat yang kami datangi tadi, itu rupanya setiap Senin ada gereja yang datang. Hari Rabu ada gereja yang datang. Hari Kamis, hari Suli Lubis yang datang. Terus hari Sabtu dan Minggu juga ada dari gereja yang datang. Yang Muslim mana? Nggak ada, teman-teman. Ya, tidak ada yang Muslim. Nggak ada ormas Islam, yayasan Islam yang datang. Ya, tidak ada. Dan saya putuskan kita akan memulainya. Kita putuskan kita harus memulainya. Kenapa saya lakukan ini? Supaya apa yang saya lakukan ini menjadi trigger, menjadi langkah awal agar diikuti oleh yayasan-yayasan Islam lain, ormas-ormas Islam lain, agar lebih peduli dengan sekitarnya. Banyak fakta yang terungkap ya, tapi kita akan tampilkan di konten berikutnya, di mana ternyata ada saudara-saudara Muslim kita yang tergiur untuk murtad hanya gara-gara diiming-imingi uang. Berapa jumlahnya nanti saya akan tampilkan. Ya, saya akan tampilkan testimoni kesaksian langsung dari orang-orang yang ada di sana, bagaimana kekristenan menawarkan mereka untuk agar mau dibaptis, agar mau ikut Kristen. Ngeri, teman-teman. Dan saya cukup miris ya. Saya katakan saya sangat miris dan kecewa. Di sini saya katakan saya kecewa. Banyak sekali kita lihat yayasan inilah mengatasnamakan Islam, jihad dan sebagainya. Tapi kita jarang sekali. Ya, jarang sekali untuk benar-benar concern, benar-benar untuk melihat apa yang dilakukan oleh para misionaris ini. Harusnya memang ada nih yang memantau pergerakan misionaris-misionaris di lapangan ini. Karena mereka menargetkan saudara-saudara Muslim kita. Memang yayasan Islam banyak dan juga banyak membantu orang. Itu benar. Tapi kalau kita tidak memantau pergerakan di sebelah, ini bahaya, teman-teman. Ya, bahaya karena mereka menerapkan cara apa? Licik seperti ular. Ya, mereka licik seperti ular. Ini kita harus hati-hati. Jadi kita harus lihat mereka kemana. Harus kita ikuti. Kalau nggak apa, saudara kita akan murtad dibikinnya. Karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. Hasil testimoni dari mereka, kesaksian dari orang-orang yang ada di lapangan, sudah banyak. Saudara-saudara Muslim kita yang berhasil dimurtadkan oleh para misionaris ini. Dan sekali lagi, ini bukan masalah, oh mereka lemah iman, oh mereka yang salah, kenapa mereka mau menjual akidahnya. Padahal, ya, di Islam, kita ini diajarkan untuk membantu saudara kita. Malah di Islam yang ada. Coba tanya yang sebelah, mereka itu berbuat baik, ada fungsinya nggak? Ada pahalanya nggak? Ada hitungannya nggak? Nggak ada, mereka bilang. Ya, mereka tidak mengenal konsep pahala. Nggak ada. Mereka semua sama, masuk surga. Di Islam yang ada konsep membantu orang lain, membantu saudara. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Tidak bisa kamu cium bau surga kalau kamu tidur dengan perut kenyang, sementara tetanggamu, sementara saudaramu sedang kelaparan. Itu Islam loh. Ya, itu Islam. Tetapi kita malah nggak pernah lakuin. Kita sibuk dengan euforia yang lain. Saya sampai sebenarnya jujur ya, saya sedih. Ya, saya sedih melihat kita terlalu gegap gempita dengan wah banyak yang mualaf dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah berpikir berapa banyak yang dimurtadkan. Saya dari dulu selalu bilang gini, apa guna banyak orang yang mualaf, tapi banyak juga yang murtad. Itu ibaratnya kayak kamu banyak cetak gol, tapi kamu banyak kebobolan juga. Memang jago cetak gol, tapi kebobolannya juga banyak. Kita butuh back yang tangguh, kita butuh kiper yang tangguh. Itulah kenapa saya bilang bagi tugas. Ya, bagi tugas. Banyak yang jago di lapangan debat, ya, contohnya Bang Zuma, sehingga berkat Bang Zuma banyak orang menemukan hidayah, banyak orang belajar, banyak yang mualaf. Itu kita akui. Ya, tetapi yang jadi masalah, bagaimana dengan belakang kita? Bagaimana supaya kita menghandle agar saudara-saudara kita jangan dimurtadkan juga. Jadi nggak ada gunanya Bang Zuma berhasil syahadatkan banyak orang kalau yang di belakang kebobolan. Inilah yang jadi PR kita, teman-teman. Dari dulu saya teriak terus ya. Dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Ya, nggak apa-apa, kita yang memulai,
Yang penting yang lain bisa ikut. Yang lain juga ikutan. Dan saya sudah teriak ini dari beberapa minggu yang lalu. Di tahun lalu kita juga aktif dengan Jumat Berkah, bahkan kita kadang-kadang malu. Ya, saat kita Jumat Berkah, kita ketemu dengan yayasan-yayasan Kristen, mereka bawa satu pickup, kami cuma bawa 40-50 pack. Mereka satu pickup. Tapi ya udah, kita jalan. Dengan ala kadarnya. Karena saya yakin ya, ini bukan masalah seberapa banyak Anda membantu, tetapi hati Anda. Ya, seberapa besar hati Anda untuk membantu orang. Jadi bukan masalah nilainya. Itulah kenapa saya bilang, ya, bantulah tetangga Anda. Mungkin Anda nggak bisa bantu ngasih makan yang enak, tapi minimal Anda makan apa, ya udah sisihkan sebagian untuk tetangga Anda. Nggak perlu kalian harus belikan apa, harus beli ini, beli itu, enggak. Kalian makan apa, itu aja kalian bagikan. Mulai dari yang gituan. Dari hal yang sangat simple. Ya, itu yang saya himbau. Dan kita akan bongkar fakta-fakta yang kita temukan di konten berikutnya. Yang ini untuk pertanggungjawaban ya, atas teman-teman yang sudah membantu. Dan sekali lagi, ya, untuk nomor rekening Jumat Berkah itu memang terpisah dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang tanya, Bang, itu rekeningnya kok beda sama yang kemarin-kemarin ya, yang untuk bantuan kepada saya pribadi. Memang beda. Yang Jumat Berkah, kita nggak akan sentuh. Jadi harus dibedakan. Harus ada rekening khusus yang Jumat Berkah, supaya jangan bercampur. Ya, jadi kalau ada yang nanya, kok nomornya beda? Ya memang beda. Ini Jumat Berkah gitu. Kalau yang kemarin tuh kan ada sebagian untuk perjuangan saya yang sedang dilaporkan ya, yang memang kasusnya juga masih bergulir. Jadi beda. Saya nggak mau menyentuh yang kinian. Ya, kita harus bedakan. Kalau nggak kita bedakan nanti bahaya, bercampur-campur uangnya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung ya perjuangan kita ini. Semoga apa yang kita lakukan ini berkenan dan mendapatkan ridho dari Allah. Yang paling penting itu, semoga Allah meridhoi segala perjuangan kita ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Tolong bantu di-share agar informasi ini jangan hanya sekedar di kita, tapi saudara-saudara kita di luar sana juga tahu ya bahwa misionaris-misionaris ini bergerak dengan sangat kencang, sangat gerilya untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Karena memang mereka ada amanatnya, ada perintahnya, kan begitu. Itu aja dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.